Umar Mukhtar, seorang pria tua yang menggetarkan dunia saat melawan segala rintangan untuk mengembalikan kehormatan bangsa Libya dari penjajahan Italia. Ia mendapat julukan Singa Padang Pasir yang diambil dari julukan sahabat Nabi sekaligus Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Al-Khattab. Julukan ini diberikan kepadanya karena sifatnya yang pemberani, tegas, dan disiplin. Mereka mencuri tanah kami, menghancurkan rumah kami, membunuh orang tak bersalah. Lalu kamu menyebutnya perdamaian? Kami tidak akan menyerah, kami menang atau mati, kata Umar Al-Mukhtar saat menolak untuk menyerah kepada penjajah Italia. Umar Al-Mukhtar adalah seorang mubaligh dan pelaku sufi, serta pahlawan nasional Libya. Ia adalah anggota Sanusi, sebuah tarekat keagamaan dan perjuangan di Libya dalam melawan penjajahan Italia. Ia kemudian menjadi figur terkemuka gerakan Sanusi dan dianggap sebagai pahlawan nasional Libya dan merupakan simbol perjuangan di Arab dan dunia Islam. Umar Mukhtar lahir di desa Zawiyat Janzur, dekat kota Tobruk, Libya, antara 1856-1862 dengan tanggal lahir yang tidak diketahui secara pasti. Ketika itu, wilayah Libya disebut dengan Kyrenaika, wilayah pendudukan penjajah Italia. Umar Mukhtar menjadi yatim piatu sejak usia belia, yang atas wasiat sang ayah, ia pun diadopsi oleh Syarif Al-Ghoriyani, seorang ulama terkenal yang juga masih keluarga Umar Mukhtar, keponakan dari Husain Al-Ghoriyani, seorang pemimpin politik agama di daerahnya. Umar Mukhtar menerima pendidikan pertamanya di masjid lokal dan kemudian belajar selama 8 tahun di Universitas Sanusi di Jagubub, yang juga merupakan markas dari gerakan Sanusi, yang kemudian menjadi seorang imam ahli Al-Quran ternama. Setelah menyelesaikan studi, Umar Mukhtar kembali ke kampung halamannya untuk mengabdi kepada masyarakat, dipanggil oleh Syekh Al-Mahdi untuk menjadi ulama di timur kota Zawiyatul Qusur, dan bahkan ia ditunjuk menjadi pemimpin kelompok Sanusi di Zawiyatul Qusur setelah Syekh Al-Mahdi wafat pada tahun 1902. Pada tahun 1899, ketika usianya menginjak 37 tahun, Umar Mukhtar dikirim menuju Chad di Afrika Tengah untuk membantu Rabih Az-Zubair yang tengah berjuang melawan Prancis. Bersama anggota Sanusi lainnya, mereka bergabung dengan rakyat lokal melakukan perlawanan terhadap kolonial Prancis. Umar Mukhtar juga diperintahkan untuk pergi ke Sudan sebagai perwakilan dari kelompok Sanusi untuk ikut serta dalam perjuangan kebangkitan Mahdi As-Sudani melawan penjajahan Inggris. Di tengah perjuangannya inilah ia mendapat gelar terkenalnya Singa Padang Pasir karena sifatnya yang pemberani, tegas, dan disiplin. Setelah kekalahan perjuangan Sudani, Umar Al-Mukhtar kembali ke Libya. Pada tahun 1911, Italia mulai menginvasi Libya setelah mengalahkan Turki Utsmani. Di bawah komando diktator Benito Mussolini, Italia melakukan penjajahan yang mereka sebut sebagai Reconquista, yang artinya penaklukan kembali. Istilah ini digunakan oleh pasukan Romawi ketika merebut kembali kekuasaan semenanjung Iberia dari kaum muslimin. Akhirnya, basis perlawanan di Chad, Afrika Tengah, dipindahkan oleh Umar Mukhtar ke Libya. Umar, yang memiliki pengalaman militer dan memimpin perlawanan terhadap bangsa penjajah, menjadi pemimpin tidak resmi rakyat Libya. Dengan dukungan kabilah-kabilah Libya, ia pun melakukan perlawanan terhadap penjajahan Italia secara gerilya. Pada tahun 1911,
sampai hampir 20 tahun berikutnya dan menjatuhkan banyak korban di pihak lawan. Dalam perlawanannya, Umar Mukhtar diuntungkan oleh medan pasir yang menyulitkan pergerakan pasukan Italia untuk melawan basis serangan rakyat Libya. Oleh karena itu, pasukan Italia menargetkan serangan pada pemasok pembekalan pasukan Libya. Mereka memblokade jalur pembatasan Libya dan Mesir, meracuni sumur-sumur, dan mendirikan kamp konsentrasi untuk menyiksa dan membunuh ribuan rakyat Libya. Pasukan Italia juga melakukan eksekusi massal untuk menurunkan semangat juang para mujahidin Libya. Perjuangan Umar Mukhtar dan rakyat Libya berlangsung hingga lebih dari 1 dekade. Meski semakin lama, perlawanan terhadap Italia semakin menurun. Setelah banyak usaha yang telah dilakukan, pasukan tentara Italia berhasil menangkap Umar Mukhtar di dekat Solonta dan menggantungnya pada 11 September tahun 1931. Sebelum ia ditangkap, istri tercintanya meninggal dunia. Terlihat Umar Mukhtar menangis, menunduk lesu. Saat ditanya alasan kenapa ia menangis, Umar al-Mukhtar mengatakan, "Saat saya akan keluar menyerbu penjajah Italia, ia menaikkan pintu kemah ke atas. Saya tanya alasannya, mengapa melakukan itu? Ia menjawab, agar kamu tidak tunduk pada siapapun, kecuali kepada Allah." 3 hari kemudian, Umar Mukhtar diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Ketika mendengar keputusan itu, Umar Mukhtar bereaksi dengan mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Walaupun hukuman mati telah dijatuhkan kepada Umar Mukhtar, hakim sempat menawarinya amnesti dengan syarat menulis surat kepada para pejuang untuk menghentikan aksinya. Saat itu, Umar Mukhtar mengucapkan kata-kata yang menggetarkan. Jari telunjuk yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah tidak mungkin menulis hal yang batil. Itu adalah tindakan batil, katanya. Akhirnya, Umar al-Mukhtar pun digantung di hadapan para pengikutnya di kamp konsentrasi Suluk, daerah selatan Benghazi, Libya. Kematiannya menjadi akhir dari perjuangan Umar al-Mukhtar, sang singa padang pasir, dalam melawan penjajahan Italia di Libya. Meski begitu, perjuangan Umar Mukhtar memberikan banyak warisan bagi rakyat Libya. Pimpinan Libya selanjutnya, Muammar Gaddafi, berani melawan NATO dengan semangat juang Umar Mukhtar dan para pengikutnya. Foto Umar Mukhtar juga diabadikan dalam uang 10 dinar Libya sampai sekarang. Selain itu, kisahnya melawan penjajahan Italia juga diabadikan dalam bentuk film yang dirilis pada tahun 1980.